Selalu ada hal yang mempesona akan hati kami, karyamu, pekerjaanmu dalam kehidupan kami. Setiap hari Engkau terus menunjukkan belas kasihan-Mu. Setiap hari Engkau terus menunjukkan akan berkat-berkat-Mu yang ajaib. Malam hari ini kami kembali akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami belajar akan rencana-Mu. Kami belajar akan isi hati-Mu. Roh Kudus, tolong kami, beri kami pengertian dalam segala sesuatunya. Beri kami hikmat, beri kami wahyu. Karena sesungguhnya seringkali firman-Mu itu terlalu mulia, terlalu ajaib, dan tidak bisa dimengerti hanya dengan sekedar akal manusia. Karena itu Roh Kudus, tolong kami, beri kami pengertian dalam segala sesuatu, supaya dengan hati kami, dengan roh kami, bahkan dengan pikiran kami, kami boleh menangkap akan pikiran-Mu, kami boleh menangkap akan maksud-Mu, kami boleh menangkap akan isi hati-Mu, dan dari waktu ke waktu kami semakin ada di dalam rencana-Mu, kami semakin ada di dalam perkenanan-Mu. Dan sementara firman-Mu disampaikan, diberitakan, Roh Kudus Engkau bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang heran dan ajaib, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perubahan-perubahan dalam kehidupan kami. Ada pertobatan, ada terobosan, ada pemulihan dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, senang bisa kembali ke tempat ini, dan malam hari ini kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara menduga ini Pak Yus yang khotbah ini biasanya ayatnya banyak, pelajarannya banyak dan sebagainya, benar saudaraku, karena saya dari hari ke hari itu merasa bahwa salah satu panggilan saya selain sebagai gembala itu memang mengajar. Jadi saya suka membaca Alkitab dari awal, akhir, akhir, awal, tengah, awal, akhir. Saya suka akan sistematikanya. Saya suka akan, oh ternyata ini menubuatkan yang ini menyambung yang ini dan sebagainya. Jadi seringkali kalau saya khotbah, kadang-kadang PowerPoint-nya banyak. Dan yang akan saudara dengarkan dalam waktu 45 menit atau mungkin 1 jam, ini adalah khotbah 3 bulan. Jadi ini khotbah 3 bulan, saya berdoa Roh Kudus tolong, supaya dalam waktu yang singkat ini oleh pertolongan Roh Kudus, karena seringkali kan firman itu terlalu ajaib, firman itu terlalu mulia, firman itu terlalu kudus. Jadi kalau Roh Kudus tidak menolong saya dan tidak menolong saudara, seringkali firman itu ditaburkan lalu kita tidak mengerti dan hilang begitu saja. Karena itulah malam hari ini saya betul-betul berdoa, Roh Kudus tolong mampukan akan hamba-Mu ini dan mampukan kami semuanya, supaya meskipun firman ini itu padat. Memang kami khotbahkan ini di Jogja itu 3 bulan. Kami menyelidiki, kami berdoa, kami khotbahkan 3 bulan, dan sekarang kami ringkas hanya dalam waktu 45 menit. Jadi jangan banyak dipikir, ditangkap, lalu minta Roh Kudus untuk memahamkan kita, lalu menanam dalam kehidupan kita. Percayalah, tidak ada firman yang sia-sia. Semua firman akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Tema besarnya adalah pengenalan akan Kristus. Ini juga tema yang saya usung bulan April yang lalu, itu pengenalan akan Kristus.
Bagi saya dan saudara, Kristus itu siapa? Nah, malam hari ini kita akan lanjutkan di bawah pengenalan akan Kristus, belum, yang masih halaman yang pertama. Itu ada tulisan percaya dan dipercaya Kristus. Percaya dan dipercaya Kristus. Kalau saudara dan saya itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara percaya bahwa Dialah yang akan menolong saya dan saudara. Saudara percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ada begitu banyak lagu yang mengatakan mengenai mari kita percaya, kita berharap kepada Tuhan. Itu betul. Percaya kepada Kristus. Nah, di sisi yang lain, sebetulnya bukan hanya kita percaya kepada Kristus, tapi nanti Bapak Ibu dan semua saudara akan tahu bahwa saya dan saudara itu dipercaya Kristus. Di satu sisi kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mulia dan ajaib. Di sisi yang lain, saya dan saudara ini dipercaya oleh Kristus. Nanti akan ada peran-peran dan ada posisi-posisi yang kita akan pelajari bersama-sama. Dan ketika kita mengerti, kita memahami bahwa kita ini bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi kita ini juga dipercaya oleh Kristus untuk kita ini memerankan sesuatu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita berpikir cukuplah kalau saya diberkati, itu baik. Cukuplah kalau saya ini dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, itu juga merupakan hal yang baik. Tapi ketika kita menyadari bahwa sebetulnya saya dan saudara itu lebih dari sekedar diberkati. Lebih dari sekedar kita ini dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tapi lebih dari itu nanti akan ada peran-peran yang luar biasa yang Alkitab itu singkapkan. Nah, ketika kita mengerti akan kebenaran ini, kita itu akan gimana ya? Aduh, ini kekristenan kita ini betul-betul wow, betul-betul ajaib, betul-betul istimewa. Bahwa saudara dan Tuhan hubungannya ini betul-betul istimewa. Di bawahnya dikatakan siapa Kristus bagi kita. Di bawahnya lagi dikatakan siapa kita bagi Kristus. Dan ketika kita nanti menyadari akan kebenaran ini, kita akan betul-betul Tuhan betapa ajaibnya akan kehidupan kekristenan kita, dan kita tidak akan menyia-nyiakannya. Kita akan menjalani kehidupan kekristenan kita ini dengan sangat-sangat bergairah, dengan sangat-sangat menyenangkan. Kita tidak akan bermain-main dengan dosa. Kita tidak akan seenaknya melakukan segala sesuatunya. Kita tidak akan seperti Kristen Kristen yuyu begitu, yang turun naik, turun naik, turun naik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sebetulnya bagi Kristus, saudara dan saya itu siapa? Kalau yang lalu kan kita belajar, bagi saya Kristus itu siapa? Nanti kita akan ulangi sedikit. Nah, Bapak Ibu dan semua saudara, kita semuanya bersyukur bahwa Roh Kudus akan menolong saya dan saudara, sehingga setiap peran, setiap tugas, setiap panggilan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, itu pasti tidak akan meleset dan pasti tidak akan gagal. Karena itu harus digenapi, tidak bisa tidak. Kalau toh sementara ini saya dan saudara mungkin tidak paham sepenuhnya. Pak, saya baru menjadi anak Tuhan, baru 2 bulan, baru 3 bulan, baru masih sangat muda. Oke, tapi percayalah, Roh Kudus akan menolong saya dan saudara supaya semuanya
itu digenapi. Kadang-kadang kalau saya membaca firman Tuhan, saya itu batin Tuhan, ini terlalu ajaib bagi saya, ini terlalu ajaib bagi saya. Tapi di sisi yang lain, bahwa segala sesuatu itu akan digenapi. Roh Kudus akan menolong, akan mengkondisikan, akan merekayasa saya dan saudara, sehingga firman dan rencana Tuhan yang ajaib, firman dan rencana Tuhan yang mulia, yang seringkali tidak bisa kita pahami dan kita mengerti, terlalu ajaib, terlalu mulia. Percayalah, entah bagaimana caranya, tidak semuanya kita bisa mengerti, tapi yang pasti Roh Kudus yang sekarang ini ada dalam hidup saudara dan saya, dan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia akan menolong, dia akan memberikan pengertian, dia akan mengatur, dia akan merekayasa, dia akan melakukan segala sesuatu sampai semua rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Baik, mari kita lanjutkan pada halaman yang kedua. Siapakah Yesus bagi kita? Di dalam Injil Yohanes ada 7 kali ucapan yang bulan April yang lalu saya sampaikan, akulah, 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 atau ego emi yang diucapkan Tuhan Yesus. Hal ini merupakan pernyataan tentang siapakah Yesus bagi umatnya. Bapak, Ibu, dan semua saudara, nanti ketika kita bicara, kita belajar mengenai 7 perkataan Yesus, sebetulnya Yesus itu mencukupi semua kebutuhan dan keperluan dalam kehidupan kita. Dari 7 kata akulah, itu sebetulnya sudah sangat penuh dan sudah sangat komplit. Mari yang berikutnya, halaman yang ketiga. Saudara masih ingat, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Pak, saya belum pernah dengar bulan April tanggal berapa, tanggal 21 atau 23 kalau tidak salah. Nah, saudara bisa lihat rekamannya. Akulah roti hidup. Nah, ketika dia katakan akulah roti hidup, inti dari yang ingin dia sampaikan kepada saya dan saudara adalah dia memberikan jaminan pemeliharaan hari ini, kebutuhan saudara dan saya hari ini, baik kebutuhan rohani, baik kebutuhan jasmani, kebutuhan apapun. Ketika dia katakan akulah roti hidup, yang ingin Yesus sampaikan kepada umatnya adalah akulah yang menjamin kebutuhanmu hari ini. Dan bukan hanya hari ini, jaminan pemeliharaan itu tidak hanya berhenti pada hari ini, tidak hanya berhenti esok pagi, tidak hanya berhenti nanti beberapa waktu kemudian, bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Lalu yang kedua, akulah terang dunia. Kita semua tahu, memang teknologi makin modern, semuanya makin baik, semuanya semakin mudah. Tapi juga di sisi yang lain, kita bisa mengerti bahwa sebetulnya semuanya itu makin gelap. Makin banyak orang yang memilih begini nih, memilih untuk tidak peduli kepada agama, memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan-Tuhanan. Mereka mulai meragukan akan Tuhan. Kadang-kadang kita khawatir dengan anak cucu kita, bagaimana ya kehidupan mereka. Kita yang sekarang ini aja hidup tidak mudah untuk kita bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi Tuhan memberikan janji kepada saudara dan saya, bahwa dialah terang dunia bagi semua kita, bagi saya dan saudara, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, bagi cicit-cicit kita, dan bagi generasi yang masih jauh.
Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dengan masa depan kita. Di tengah dunia yang makin gelap dan makin kelam ini, Dialah tetap terang yang memimpin kita, memberikan arah kepada jalan kehidupan kita. Kemudian dikatakan, akulah pintu. Akulah pintu. Bukan akulah penjaga pintu. Akulah pintu. Yesuslah pintu bagi saudara. Kalau saudara keluar melalui pintu itu, saudara akan mendapatkan padang rumput yang hijau, mendapatkan pemeliharaan yang ilahi. Dan kalau saudara masuk lewat pintu itu ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Jadi apakah kita perlu takut? Apakah kita perlu cemas dengan apa yang akan kita makan, dengan apa yang kita akan pakai, dengan semua sakit penyakit, dengan semuanya? Kadang-kadang saya dan saudara bisa saja cemas dan takut. Tapi kalau kita mengerti akan kebenaran ini, kita ingat bahwa Yesus adalah pintu bagi saudara dan saya. Kalau saudara masuk, saudara keluar, semua itu akan terlindungi dengan sempurna. Yang masuk melalui pintu, dia akan selamat. Yang keluar melalui dia akan terpelihara dengan baik. Akulah gembala yang baik, jaminan, pemeliharaan, dan perlindungan bagi saudara dan saya. Mazmur 23 memberikan gambaran, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan, rumput yang hijau, air yang tenang, dalam lembah kekelaman Tuhan akan menjaga kita dengan gada dan tongkatnya. Kemudian gambar berikutnya, halaman yang keempat, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus bangkit dari maut, itu merupakan sebuah jalan bagi saudara dan saya. Kalau dia tidak pernah bangkit dari maut, kepercayaan dan iman kita itu akan sia-sia. Karena saudara juga tidak akan mengalami kebangkitan dari kematian. Tapi ketika dia katakan akulah kebangkitan dan hidup, itu merupakan jaminan kemenangan untuk saudara dan saya atas maut, dan jaminan hidup kekal. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ini merupakan jaminan sampai saudara itu sampai kepada Bapa. Satu waktu, entah dengan cara apapun, seandainya pengangkatan masih lama, satu waktu saudara akan pulang ke rumah Bapa. Alamatnya di mana? Saudara cari di Google Map juga tidak ketemu, akan bingung lah, Bapak yang mana nih? Ya, Bapak Sukirman, apa Bapak Bambang, apa Bapak Agus, apa Bapak Wijaya, semuanya akan bingung, semuanya akan keluar. Tapi ketika Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Entah waktunya kapan, apakah saudara akan mengalami pengangkatan, saudara akan diangkat menuju ke rumah Bapa. Seandainya itu masih lama, dan saya dan saudara harus berpulang sebelum pengangkatan, saudara tidak akan kesasar ke rumah orang lain. Karena apa? Karena Yesuslah yang menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan untuk saudara dan saya. Akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa, setiap carang yang menempel pada aku pasti akan berbuah. Jadi ini merupakan jaminan bahwa saya dan saudara itu akan berbuah dengan lebat dalam kehidupan kita.
baik secara jasmani, baik secara rohani. Saya dan saudara ini akan berbuah. Karena apa? Yesus itu pokok anggurnya. Saya dan saudara adalah ranting atau carang yang menempel. Dan Bapa ialah pengusahanya. Artinya dengan saudara dan saya melekat kepada Yesus, itu semua berkat Bapa itu akan mengalir dalam hidup saudara. Saya ulangi, ketika saudara menempel kepada Yesus, caranya menempel bagaimana? Saudara membaca firman, saudara berdoa, saudara saat teduh, saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan, saudara pujian dan penyembahan, saudara lalu melayani, saudara terus teringat dan terhubung dengan Yesus. Ketika saudara terus menempel kepada Yesus, itu semua berkat yang Bapa sediakan itu akan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. 7 akulah ini itu yang saya sampaikan pada bulan April. Pak, poinnya banyak banget, ya saudaraku. Jadi tidak apa-apa, nanti Bapak Ibu boleh minta itu PowerPoint-nya kepada teman-teman di multimedia, diulangi lagi, dilihat lagi, ada ayat-ayatnya, silahkan dibaca. Nah sekarang ini yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, halaman yang kelima. Siapakah kita bagi Kristus, bagi Tuhan? Kalau ketujuh akulah atau ego eimi tadi, itu adalah siapakah Tuhan bagi kita. Dia adalah roti hidup, Dia adalah terang dunia bagi kita, Dialah pintu bagi kita, Dialah gembala bagi kita, Dia kebangkitan dan hidup bagi kita, Dia jalan dan kebenaran bagi kita, Dialah pokok anggur yang benar bagi kita. Itu kan siapakah Tuhan bagi kita. Nah sekarang ini firman yang berikutnya adalah, lalu kalau begitu bagi Tuhan kita ini siapa? Ketika saya merenungkan akan kebenaran, saya katakan, aduh Tuhan, ini betul-betul sangat ajaib. Saya kasih perumpamaan begini. Pertama kali saya kenal dengan Bu Nani, itu kami itu masih gereja awal, dan nama besar Bu Nani itu sudah kemana-mana, jadi rasanya nyaris kami tidak bisa menyentuh beliau. Satu waktu, ini hanya gambaran ya, ini hanya gambaran. Satu waktu akhirnya Bu Nani, beliau ini berkenan melayani kami. Pertama kali pertemuan saya dengan Bu Nani ini pada waktu itu retret di Tawangmangu, ada retret keluarga. Saya hanya melihat dari jauh karena apa ya? Ya kami bukan siapa-siapa, lalu ini hamba Tuhan yang sudah terkenal, melanglang buana dan sebagainya. Saya hanya sempat kenalan sebentar. Lalu setelah itu beberapa kali beliau ini khotbah di tempat kami. Bahkan pernah datang satu bis, ya, lalu melatih pujian dan penyembahan. Beberapa teman pasti ingat. Lalu berkali-kali pada waktu kami membangun gedung gereja, itu berkali-kali Bu Nani dan rombongan itu menemani kami berdoa. Jadi bagi saya, aduh ini ajaib. Nah pertama kali saya ke sini tahun 2005 berarti, Bahtera yang di sini. Saya tidak datang terlambat, yang lainnya datang lebih dulu. Yang dulu tengah malam pada datang di tempat ini kan. Saya datang pagi-pagi, saya tidak dapat parkir. Saya parkir di gang yang mana nih? Yang sebelah sana itu. Lalu sepanjang kebaktian, saudara tahu saya duduk di luar. Saya duduk di trotoar, saya masih ingat. Pertama kali datang, saya duduk di trotoar yang depan sana itu, dekat pos penjagaan, trotoar yang sana. Karena apa? Saya tidak dapat tempat.
lalu merangsek, akhirnya duduk di teras. Dari kebaktian awal sampai kebaktian itu berakhir. Saya hanya bisa melihat dari jauh, lalu ada yang pecah dan sebagainya. Saya tidak tahu persis karena kami duduk di luar. Waktu berjalan, bahwa lalu saya dipercaya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Entah apa yang ada di dalam pikiran Bu Nani, tapi bagi saya Bu Nani ini adalah hamba Tuhan yang menolong kami semuanya. Entah apa yang ada di dalam pikiran beliau, lalu ada bocil ini satu, lalu diberi izin ya untuk bahkan berkali-kali ini anak kemarin sore ini lalu diizinkan menyampaikan firman Tuhan di sini. Nah, saudara perhatikan akan hubungan ini. Bagi saya, siapa Bu Nani itu siapa? Dia adalah hamba Tuhan yang menolong kami, bahkan menjadi ibu rohani bagi kami semuanya. Nah, ketika saya diberi kepercayaan, bahkan sampai dengan di tempat ini. Kalau dulu saya ini bagi beliau ini sopo sini. Ini bocah lanang ki sopo, mungkin dulu bukan siapa-siapa, tapi sekarang perannya bertambah. Sehingga setahun 2 kali saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Nah, saudara perhatikan akan hubungan ini. Kalau dulu saya hanya bisa memandang dari jauh, sekarang bahkan kami bisa satu meja makan, kami menikmati jamblang bersama. Yang ingin saya sampaikan adalah kadang-kadang begini, oh Tuhan itu terlalu jauh bagi kita, benar. Tapi bagi Tuhan, saudara dan saya itu diberi peran, diberi panggilan sedemikian rupa. Yang pertama dikatakan bahwa saudara dan saya itu sebagai anak Allah. Saudara dan saya itu sebagai anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan saudara dan saya anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Masuknya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara bukan siapa-siapa. Saya dan saudara sebelum kenal Tuhan, maafkan kata dalam tanda kutip, kita ini gelandangan di dunia ini. Kita ini para pendosa di dunia ini. Kita ini orang yang tersesat di dunia ini. Lalu ketika kita ketemu dengan Yesus, saudara dan saya bukan lagi gelandangan. Saudara diangkat menjadi anak. Itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang kalau kita katakan wow, luar biasa. Saudara bukan lagi orang yang tidak jelas hidupnya, tidak punya tujuan, kemana-mana tidak jelas. Tapi saudara adalah anak-anak Allah. Dan ketika saudara adalah anak Allah, saudara adalah ahli waris. Orang yang berhak. Yang kalau ada ayat janji firman Tuhan, lalu saudara katakan amin, terjadilah. Loh, hak saudara apa? Kalau ada ayat yang luar biasa,
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu saudara ngomong amin. Loh, hak saudara apa? Kalau saudara dan saya boleh mengatakan amin, terjadilah dalam kehidupanku atas setiap janji Tuhan. Loh, itu istimewa loh saudaraku. Itu istimewa. Karena apa? Saudara adalah anak. Saudara adalah ahli waris. Saudara adalah berhak atas semua janji Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, mau ada ayat, ada Alkitab apapun, lalu mereka mengatakan amin, terjadilah. Sorry ye, tidak ada hakmu untuk mengatakan amin dan terjadilah terhadap ayat-ayat firman Tuhan itu. Itu hanya dikhususkan bagi anak. Karena anaklah ahli waris yang berhak menerima setiap janji Tuhan. Jadi kalau saudara baca Alkitab, lalu di situ ada janji Tuhan, lalu saudara batin, Tuhan, aku ingin firman ini terjadi dalam kehidupanku. Loh, itu hakmu. Tidak semua orang boleh ketika dia membaca Alkitab, aku pengen, oh sorry, Anda tidak punya hak, sampean tidak punya hak. Kenapa? Saudara bukan anak. Tapi ketika saudara dan saya diangkat sebagai anak, setiap janji firman Tuhan itu terhadap saudara adalah ya dan amin. Berikutnya, setelah diselamatkan, saudaraku, saya mencoba menuliskan ini daripada saya terangkan berlama-lama. Saya coba berdiam diri dan mencoba menuliskan apa yang ingin saya sampaikan. Setelah diselamatkan, Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Dia menjadikan kita anaknya. Roh anaknya, yaitu Roh Kudus, yang masuk dalam hati kita, memberikan legitimasi, memberikan hak penuh, memberikan kemampuan, memberikan perasaan kasih dan kerinduan untuk berdoa dalam keintiman dan memanggil Dia Aba dan Bapa. Menjadi anak Allah bukanlah sekedar sebutan belaka. Itu realita dalam kehidupan kita. Oleh roh anaknya, yaitu Roh Kudus, membuat kita memiliki sifat yang sama dengan Kristus dan menjadi serupa dengan Allah. Berikutnya, budak yang diangkat menjadi anak. Budak melakukan perintah karena takut dan demi upah. Anak melakukan perintah karena kasih anak kepada Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Diangkat menjadi anak Allah dan ahli waris surga adalah hak istimewa karena kasih karunia Allah melalui Kristus. Apakah cukup kita sebagai menjadi anak saja? Belum cukup loh saudaraku. Belum cukup kita ini diangkat menjadi anak. Berikutnya halaman yang ke-8. Sebagai mempelai. Makin tidak terbayangkan saudaraku, tapi itulah posisi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadi bagi kita Tuhan itu sangat penting. Bagi Tuhan, saudara dan saya juga sangat penting. Menjadi mempelai, saudara tidak asing. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ini perkataan Paulus. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus.
Wahyu 19 ayat yang ke-7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dia sebagai pengantin pria laki-laki, saya dan saudara gereja Tuhan, tubuh Kristus sebagai mempelai wanita. Bukankah ini satu kehormatan luar biasa yang ajaib? Bahkan terlalu ajaib. Saya dan saudara yang, katakanlah kita ini kadang-kadang kan masih berantakan ya. Kita ini berantakan. Tapi Tuhan itu punya rencana, engkau adalah mempelaiku yang ku nanti-nantikan. Berikutnya, halaman 9, Yesaya 54 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, demikianlah firman Allah. Kita dimuliakan luar biasa sebagai mempelai wanita dari Raja segala raja pada perkawinan anak domba nanti. Kita ada dalam hubungan yang paling intim dengan Yesus seperti layaknya suami istri. Keintiman yang tanpa batas. Berikutnya, tidak cukup sebagai anak, tidak cukup sebagai mempelai. Bagi Tuhan Yesus, saya dan saudara itu siapa? Yang berikutnya adalah sebagai sahabat. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13 sampai dengan 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya dan saudara itu bagi Yesus, saudara itu dianggap sahabat. Kalau ada sahabat mau curhat, dia akan mencari sahabatnya, bukan orang sembarangan. Dia ingin curhat, dia ingin mengungkapkan semua perasaannya, dia ingin mengungkapkan semua isi hatinya, dia akan cari sahabat. Nah, saya dan saudara, Yesus mati bagi saya dan saudara. Saudara dan saya dianggap sebagai sahabat. Jikalau kamu berbuat apa, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara bisa bayangkan begini, Tuhan Yesus itu mendengarkan semua rencana Bapa. Lalu dia harus mencari orang yang dia bisa curhati dalam tanda kutip. Dia bisa ceritain mengenai rencana Bapa. Dia sudah mendengarkan semua rencana Bapa. Ini rencana Bapa begini. Lalu Tuhan Yesus itu mencari orang-orang supaya dia bisa cerita, dia bisa ungkapkan isi hatinya, dia bisa transferkan akan pikirannya. Tadi pagi kita dengarkan informasi dan transformasi. Saya nguping di jalan. Ya. Kalau kita mendapatkan informasi, kita harus segera melakukannya. Ketika saudara membaca Alkitab, itulah adalah pikiran Bapa yang oleh Yesus diberikan kepada saudara dan saya. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, itu adalah pikiran dan isi hati Bapa.
Dan tidak kepada semua orang itu disampaikan, hanya kepada sahabat-sahabatnya. Seorang budak tidak tahu rencana tuannya, tetapi kepada sahabat Allah telah memberitahukan kepada saudara dan saya segala sesuatunya. Bukankah ini satu posisi yang luar biasa? Tuhan memberi kita kepercayaan dengan menyatakan rencananya dan menjadikan kita partner dalam menyelesaikan rencana Dia. Ajaib, saudaraku. Sebagai anak, sebagai mempelai, sebagai sahabat, katakan Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Betul ya? Kita katakan Tuhan, Engkaulah segalanya. Malaikat ngomong, kamu juga bagi Tuhan segala-galanya loh. Sebagai anak, sebagai mempelai, sebagai sahabat, dan belum selesai. Yang berikutnya, halaman 11, sebagai saksi. Sebagai saksi. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi wakilku. Kamu akan menjadi duta besarku. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan pengertian ini, perhatikan pengertian ini. Ketika saudara menjadi saksi, itu artinya Tuhan itu mempercayakan dirinya kepada saudara dan saya. Kalau ada orang ingin mengenal Tuhan Yesus, dia akan cari saudara, lalu saudara akan menceritakan tentang Yesus. Karena saudara adalah saksinya Yesus. Saudara dan saya diberikan kepercayaan luar biasa untuk menceritakan tentang Yesus dan menceritakan pengalaman saudara dengan Yesus. Saya punya beberapa staf. Tidak semuanya saya percayai untuk menjadi wakil saya. Hanya yang tahu persis apa yang saya pikirkan, apa yang saya karepkan, kepada itulah orang itu saya percayakan, oke, kamu wakili aku ketemu dengan orang itu karena aku percaya kepadamu. Ketika Tuhan itu menjadikan saya dan saudara itu sebagai saksi, Dia sebetulnya sedang mempertaruhkan reputasinya, Dia sedang mempertaruhkan nama baiknya, Dia mempertaruhkan segala sesuatunya kepada saudara dan saya. Nah, kalau saudara salah ngomong bagaimana? Kalau saudara ternyata tidak mencerminkan akan Tuhan Yesus bagaimana? Jadi ada satu kepercayaan, ada satu kehormatan luar biasa. Dia mempertaruhkan reputasinya dengan menjadikan kita sebagai saksi bagi dirinya sendiri dan pekerjaannya. Saya dan saudara adalah surat Kristus yang terbuka. Betapa bagi Tuhan Yesus, saya dan saudara itu sangat amatlah penting. Saudara akan bersyukur, Tuhan, sampai segininya ya, sampai segininya Engkau itu menganugerahkan kepercayaan kepada kita semuanya. Betapa kita bersyukur kepada Dia. Kita tidak akan menjalani kehidupan kekristenan ini dengan seenaknya lagi. Kita akan sangat menghargai akan panggilannya. Kita menghargai akan setiap rencananya. Kita menghargai akan setiap firman-Nya. Belum cukup, saudaraku.
Yang berikutnya, halaman yang ke-12. Sebagai hamba. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus. Dan kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Sebagai hamba Kristus, saudara dipercayakan rahasia Allah. Sebagai anak, saudara dijadikan ahli waris. Sebagai mempelai, saudara akan menerima kemuliaan seperti yang Yesus miliki. Sebagai sahabat, Tuhan menceritakan apa yang ada di dalam benaknya dan apa yang ada di dalam hatinya. Sebagai hamba, saudara akan diberitahukan rahasia Allah. Ajaib, saudaraku. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka dapat dipercayai. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berikutnya, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, hati sebagai hamba hineni. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Semua kemuliaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita haruslah kita terima dengan sikap hati sebagai seorang hamba. Saudara, perhatikan dua sisi ini. Bagi kita Tuhan itu segala-galanya. Bagi Tuhan, saya dan saudara itu juga segala-galanya. Masih banyak peran yang lainnya, kita tidak akan selesai. Tapi paling tidak ada 5 peran yang kita pelajari pada malam hari ini. Saudara dan saya sebagai anak, saudara dan saya sebagai mempelai, saudara dan saya sebagai sahabat, saudara sebagai saksi, saudara sebagai hamba. Jadi Tuhan penting bagi saya. Saya dan saudara bagi Tuhan juga penting. Ketika saudara memahami akan hubungan ini, peran antara Tuhan dan kita, saudara tidak akan menjalani kehidupan kekristenan ini dengan sembrono. Saudara tidak akan menyia-nyiakan semua yang Tuhan sudah anugerahkan. Sikap saudara akan mumpuni, sikap saudara akan baik. Saudara tidak akan jatuh bangun kembali di dalam dosa. Saudara akan belajar hidup dalam kekudusan. Saudara akan mengasihi Dia sungguh-sungguh. Saudara akan melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, saudara bukan memberikannya karena duka dan paksa, tapi dengan penuh kerelaan, dengan penuh sukacita. Saudara perhatikan hubungan ini. Jauh dari pemikiran saya, Bu Nani menyampaikan firman di tempat kami. Jauh dari bayangan saya. Lalu saya diberikan kesempatan menyampaikan firman di tempat ini. Saudara bisa bayangkan hubungan itu, betapa dalam hati saya, antara senang, antara gentar, sangat menghargai, sangat bersyukur. Karena apa? Ternyata bukan saya yang hanya
percaya kepada Bu Nani untuk menyampaikan firman. Ternyata beliau juga percaya kepada saya untuk saya menyampaikan firman di tempat ini. Saudara bisa bayangkan analogi itu, perumpamaan itu seperti saudara dan saya dengan Tuhan. Saudara memanggil dia Bapa. Kalau saudara bukan anak, gak direwes. Loh iya toh. Kalau ada orang lain manggil saudara papa. Mikir, kowe ora anakku kok. Saudara bisa bayangkan betapa, kekristenan kita ini sangat amat ajaib. Tuhan, kaulah segalanya. Kamu juga segalanya bagi aku. Kalau engkau tidak segalanya, aku enggak mau mati bagi kamu. Tuhan, engkau sangat kuharapkan. Aku juga mengharapkan kamu. Tuhan, engkau sangat kuperlukan. Aku juga memerlukan kamu. Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Aku juga. Rencanaku tidak akan pernah bisa berhasil kalau tidak melibatkan akan kamu. Saudara bisa bayangkan hubungan ini. Betapa ajaibnya posisi saudara dan saya di hadapan Tuhan. Lalu apakah saudara masih merasa minder? Saudara masih merasa, kekristenan kita ini tidak nyaman, saudara tidak sungguh-sungguh, saudara tidak dengan setia dan sebagainya. Bukan itu yang diharapkan. Kalau saudara sebagai seorang anak mempelai, sahabat, saksi, hamba, dan masih banyak lagi peran yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya, lalu bagaimana? Berikutnya, lalu apa dampak pengenalan kita akan Kristus? Dengan mengenal dan memahami siapa Kristus bagi kita dan siapa kita bagi Kristus, maka hal ini akan memberikan dampak yang ajaib atau revolusioner yang luar biasa, yang kuat dalam hidup kita. Saudara senang, saudara bahagia, saudara bangga, saudara berbunga-bunga. Karena apa? Di hadapan Tuhan, saudara dan saya itu oke banget, sangat diharapkan sekali. Nah, berikutnya, kalau begitu, ini beberapa respon yang ada di dalam Alkitab yang akan menolong saudara dan saya. Seharusnya kita juga berespon hal yang sama. Yang pertama, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Hidup lama saudara sebelum kenal Kristus tidak ada apa-apanya dibandingkan sekarang. Saya dan saudara adalah gelandangan dalam dunia ini, orang yang tidak tahu arahnya. Dan sekarang saudara sebagai anak, sebagai mempelai, sebagai hamba, sebagai saksi, sebagai sahabat, sehingga apa yang kita pikir merupakan keuntungan, kita anggap rugi, nggak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan sekarang ini. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya ini dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Menganggap masa lalu kita
bukan lagi hal yang penting. Karena apa? Karena Kristus sudah menyediakan masa depan yang jauh lebih baik. Yang berikutnya, apa yang harusnya kita lakukan? Mengejar pengenalan akan Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya, masuk dalam persekutuan dalam penderitaannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Artinya menderita karena kita tidak ikut dunia ini, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya pada akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Respon yang berikutnya, mengenal, mengejar, sekarang berlari-lari kepada panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jangan sampai masa lalu saudara mengendalikan saudara dengan menarik saudara. Justru kita harus mengarahkan hidup kita kepada Kristus, kepada apa yang disediakan Kristus bagi kita. Yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Apalagi yang berikutnya, halaman 18, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku, saya berharap saudara tidak bosan dengan deretan ayat ini. Tapi ayat-ayat ini ayat-ayat yang menolong saya dan saudara bagaimana seharusnya saya dan saudara ini bersikap. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan 4. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepadanya, kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengatakan dan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang telah menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang berikutnya, silakan para pelayan pujian bisa maju ke depan. Siapkan lagu yang sekali Yesus selamanya Yesus. Yang berikutnya, perhatikan baik-baik. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yesus. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Peran yang Yesus berikan kepada saudara dan saya membuat saudara berarti hidupku ini bagi Kristus.
Karena itulah Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Kristus mati bagi saudara dan saya. Hidup kita bagi Kristus. Hubungan ini adalah hubungan yang sangat mulia dan sangat baik. Dan mati adalah keuntungan. Yang berikutnya, hidup dalam ibadah yang sejati dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika saudara membaca Alkitab, lama-lama saudara tidak menjadi serupa dengan dunia. Karena saudara terus membaca perkataan Tuhan, lama-lama saudara akan menjadi seperti Tuhan. Yang terakhir saudaraku, puji Tuhan. Puji Tuhan. Hidup oleh Roh dan hidup dipimpin Roh Kudus. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat atau tidak hidup di bawah peraturan-peraturan, tapi Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu itulah yang akan memimpin saudara. Bapak, Ibu dan semua saudara, yang terakhir kita pelajari adalah bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Ketika kita akan, Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi aku percaya kepadamu. Tuhan katakan, Engkau juga segala-galanya bagi aku, dan aku juga mempercayai kamu. Saudara, percaya kepada Yesus itu merupakan hal yang ajaib. Itu hal yang benar. Tetapi saudara, dipercayai oleh Kristus itu hal yang nyaris tidak terkatakan oleh apapun. Saudara bisa bayangkan, saudara, dan siapa bukan saya, bukan siapa-siapa. Kita orang sesat, berlumuran dosa, tanpa tujuan. Kalau mati kita tidak tahu akan kemana. Lalu Dia selamatkan kita, Dia jadikan kita anak. Bukan lagi orang yang tersesat, bukan lagi orang yang menggelandang di dunia ini. Bahkan saudara dipersiapkan sebagai mempelai Kristus. Itu hal yang saya kadang-kadang tidak saya bisa bayangkan. Saudara akan bertumbuh dalam kedewasaan. Saudara akan didandani dengan berbagai kemuliaan yang Tuhan anugerah dalam hidup saudara, sehingga satu waktu saudara dan saya itu layak menjadi mempelai Kristus. Saudara bisa bayangkan peran ini. Saudara mungkin katakan, Pak, saya ini bukan siapa-siapa. Iya, saya dan saudara bukan siapa-siapa. Tapi bagi Yesus, ketika Dia mau mengorbankan dirinya di kayu salib, bagi saudara dan saya, Dia punya rencana jangka panjang. Ini anakku, aku akan menolong dia. Saudara akan menjadi dewasa. Saudara akan penuh dengan kemuliaan. Saudara akan didandani
Seorang mempelai akan didandani dengan penampilan yang terbaik. Supaya apa? Ketika mempelai pria itu datang pada dia, wow, ini pengantinku perempuan, ini mempelaiku perempuan. Demikian juga saya dan saudara, yang mungkin sekarang ini tidak terbayangkan, tapi sebetulnya Tuhan itu sedang mempersiapkan saudara dan saya diberi kemuliaan demi kemuliaan, sehingga satu waktu saudara sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai Kristus. Kalau saudara katakan, Tuhan, aku boleh melayani Engkau, ini sudah sangat ajaib, benar. Tapi dia katakan, sekarang kamu sahabatku ya, kamu teman berundingku. Setiap kali saudara ambil bagian dalam pelayanan, entah apapun, saudara sebagai penari, saudara sebagai pemimpin, saudara sebagai apapun, entah apapun. Dan ketika saudara, Tuhan itu memberi isi hatinya kepadamu, saudara bukan hanya sebagai seorang budak, bukan hanya sebagai seorang hamba yang tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, tapi dia mengangkat saya dan saudara sebagai seorang sahabat. Sebagai seorang sahabat, Tuhan akan memberikan pikirannya kepada saudara dan saya sebagai saksi. Tuhan mempertaruhkan nama baiknya sebagai hamba yang dipercaya untuk mendapatkan akan rahasia kerajaan Allah. Betapa kekristenan saudara dan saya ini sangatlah amat berharga, amat ajaib. Respon saudara akan menentukan segala sesuatunya. Tanggalkan yang lama, kejarlah akan Tuhan, rindukan Dia, hidup sepantasnya bagaimana sebagai seorang anak, sebagai seorang mempelai, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saksi, sebagai seorang hamba yang kepadanya dipercayakan rahasia kerajaan Allah. Betapa saya dan saudara haruslah mengucap syukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Kita percaya kepada Kristus, dan sebaliknya Yesus Kristus juga mempercayakan banyak hal kepada saya dan saudara. Percaya dan dipercaya Kristus. Mari semuanya bangkit berdiri, silakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan,
Tuhan, sejujurnya apa yang kami dengar terlalu ajaib bagi kami. Kadang-kadang kami tidak percaya bahwa kami adalah anak mempelai, sahabat, saksi, dan bahkan hamba yang kepadanya Engkau percayakan rahasia kerajaan. Kadang-kadang kami tidak tahu, kadang-kadang kami tidak mampu. Kadang-kadang kami merasa tidak berdaya dengan semua peran yang Kau harapkan dari kami. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti betapa besarnya anugerah-Mu ini, betapa besarnya kasih karunia-Mu. Kami sadar kebenaran ini terlalu ajaib bagi kami. Kami sadar bagaimana kami bisa menjalaninya. Tapi malam hari ini, Roh Kudus, tolong, Engkau adalah roh kasih karunia. Mampukan setiap kami, mampukan setiap kami. Katakan sekali, Yesus selamanya, Yesus.